menjelaskan terkait modul 2 pengukuran konsumsi energi. Jadi untuk penggunaan alat-alat tertikum, yang pertama di sini kita menggunakan power supply 3 fasa. Kemudian di sini kita juga menggunakan circuit breaker. Kemudian KWH meter yang berfungsi untuk pengukuran energi dari daya aktif. Kemudian untuk memvariasikan konsumsi dari daya aktif, di sini juga kita menggunakan beban resistif. Yang pertama kita rangkai rangkaian sesuai gambar pada modul. Kemudian untuk kondisi pertama kita memposisikan beban resistif pada kondisi 100%. Percobaan yang pertama. Jadi untuk percobaan pertama kita akan mengambil data daya total, kemudian ada arus, tegangan, kemudian waktu perputaran dari piringan pada KWH meter. Jadi untuk perputaran piringan pada KWH meter, kita mengambil waktu putarannya itu kita ukur berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh piringan untuk satu putaran penuh. Baik, kita masuk pada percobaan. Pertama, hidupkan dulu suplai 3 fasa. Kemudian kita on-kan CB. Kemudian pada saat kita menghidupkan CB, kita terlebih dahulu menyiapkan stopwatch untuk mengukur waktu perputaran dari piringan KWH meter. Kita hidupkan secara bersamaan. 1, 2, 3. Kemudian kita akan menunggu sampai posisi dari warna merah pada piringan KWH meter itu kembali ke posisi semulanya. Oke, ketika tanda merah tadi sudah sampai, maka kita matikan CB, kemudian kita hentikan stopwatch. Kemudian catat waktu yang terukur pada stopwatch pada tabel data yang sudah tersedia. Kemudian sebelumnya jangan lupa untuk ambil data dari daya, kemudian arus dan tegangan. Jadi kita melakukan pengukuran daya, arus dan tegangan menggunakan pang meter. Jadi di sini didapatkan tegangannya sebesar 391 volt, kemudian untuk arus 0,23, daya aktifnya 0,08. Dan untuk pengukuran daya aktif nanti dikalikan 3, karena di sini kita menggunakan sistem 3 fasa. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita ambil kondisi beban 100% dan dilanjutkan dengan variasi beban lainnya. Selanjutnya kita masuk pada percobaan kedua, yaitu pengukuran energi reaktif pada KWH meter. Jadi untuk peralatan digunakan sama seperti modul 1, percobaan 1, cuma bedanya kita menukar KWH meter dengan KPH meter. Jadi untuk data yang diambil ada tegangan, arus dan daya total energi reaktif, kemudian waktu putaran pada piringan KPH meter. Dan juga pada percobaan 2 kita menggunakan beban induktif. Oke, kita langsung masuk pada percobaan. Pertama kita hidupkan suplai 3 fasa. Kemudian saat secara bersamaan kita hidupkan CB dan stopwatch. 1, 2, 3. Kemudian kita tunggu hingga piringan sampai pada posisi awal. Kemudian sembari menunggu kita melakukan pengukuran energi reaktif, yang mana data yang kita ambil adalah tegangan dan kita dapatkan dengan nilai 390 volt, kemudian arusnya 0,72, sedangkan untuk daya reaktifnya itu sebesar 0,26 kW. Setelah posisi awal sampai, maka kita matikan CB dan stopwatch. Kemudian catat waktu terukur pada stopwatch. Kemudian jangan lupa untuk mengkalikan 3 daya reaktif yang kita ukur tadi. Untuk percobaan terakhir, yaitu percobaan 3, di sini kita akan melakukan pengukuran daya aktif dan daya reaktif sekaligus. Itu menggunakan 2 buah ukur, yaitu KPH dan KWH meter. Jadi untuk pertama rangkai seperti gambar percobaan pada modul.
Kemudian kita lanjutkan dengan memulai menghidupkan suplai 3 fasa. Kemudian di sini kita juga membutuhkan 2 buah stopwatch karena kita akan menghitung waktu untuk satu putaran piringan pada KWH dan KPH meter. Kemudian kita hidupkan stopwatch bersamaan dengan onkan CD. 1, 2, 3. Kemudian sembari menunggu perputaran piringan pada KWH dan KPH meter, kita ambil daya reaktif, tegangan serta nilai arusnya. Jadi untuk data yang terukur, kita dapatkan tegangan sebesar 389 volt, kemudian arus sebesar 1,16 ampere, daya aktifnya 0,15, sedangkan daya reaktifnya 0,43 kW. Jadi setelah dot merah sampai pada posisi awal, kita matikan aja stopwatchnya, karena jika kita matikan CD untuk pengukuran waktu pada piringan KWH meter itu masih berlanjut. Jadi di sini kita hanya mematikan stopwatchnya saja. Jika posisi awal sudah sampai pada piringan KWH meter, kita matikan CB dan juga stopwatch. Kemudian catat nilai waktu yang terukur yang dibutuhkan piringan untuk satu putaran. Kemudian jangan lupa untuk melakukan perhitungan untuk daya aktif dan daya reaktif. Baik, sekian untuk percobaan pada modul 2. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.